Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi Anda khusyuk sehusyuk apapun, 5 waktu, khusyuk sampai nangis, ya sampai macam-macam, tetap nggak akan dapat 4 ini kalau nggak tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku nggak tuntut semua malamnya, kata Allah, bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lail, ada lailah, saya pernah terangkan. Kalau lail itu waktunya, lailah keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai tak itu sifat. Kalau menunjuk waktu, lailah sifat di malam itu yang istimewa, beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar itu pakai tak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, pakai ta. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, pakai ta. Kalau nggak pakai ta, itu artinya malam, setiap malam terbuka. Ya, lail, jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Fokus. Wa minal laili minnya tab'id bil munahu. Sebagian, enggak usah semua. Ya, dari jam 8 itu udah malam. Ya, sampai jam 4 tuh malam. 4 sampai setengah 5, setengah 5-nya subuh, jam 4 sampai setengah 5 disebut sahar, waktu menjelang subuh. Baik, malam panjang tuh. Kata Allah, saya nggak tuntut semua, silahkan tidur dulu. Nanti malamnya bangun, ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tinggi-tinggi dulu. Nggak apa-apa 15 menit, 30 menit, untuk latihan dulu. Ya, bangun di malam hari setelah istirahat disebut hajada namanya, hajad. Hajada itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi kalau mau tahajud tidur dulu. Tidur dulu. Kalau nggak tidur bukan tahajud namanya. Qiyamul lail saja, qiyam, bangun saja, nama umum. Ya qiyam. Tapi kalau Anda mau tahajud istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu ditunaikan dengan sempurna, fresh, fokus, ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajada. Kalau Allah minta misalnya usaha bangun, usaha di ilmu sharaf tambahkan tak di depannya. Kalau usahanya mesti kerja keras, karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan, syiddah, keras, kejam. Maka tambahkan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Kalau cuma pakai tajwid, itu 2 huruf yang disatukan. Jim berharakat dengan jim mati, satukan pakai tasydid. Tapi kalau Anda ngaji balaghah, maka ditemukan di fikih lughah, syiddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran begini, hey, apa Anda kira mudah ingin mendapatkan jadi istimewa? Tidak, berjuang dulu kata Allah. Kalau gampang semua dapat. Berjuang, berusaha bangun malam. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan, berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun pertama masih ngantuk karena nggak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Duduk begini. Bangunnya 2:30, duduk. Begitu bangun begini jam 5. Makanya siapkan dari awal, berusaha dulu, pasang alarm kalau di awal-awal. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa, bangun sendiri Pak. Kemudian saat sebagian orang beli alarm, saya waktu itu nggak punya untuk beli. Saya datangi guru saya, salah satu guru tafsir. Pak, saya pengen tahajud, tapi saya nggak bisa beli alarm, nggak punya uangnya, saya bilang. Nah, ini pesan guru saya. Alarm terbaik, alarm yang Allah berikan. Kau minta sama Allah. Maka saya berdoa. Ya Allah, saya pengen bangun jam 3 nanti tahajud. Betul Bu, Pak. Allahu Akbar. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3, di alarm jam 2. Bangun saya jam 2. Ya apa saja mimpinya, pokoknya bangun gitu. Allah, begitu dia jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu, diam dulu kan. Siap-siap kan hadis Nabi begitu. Kalau bangun jangan langsung bereaksi. Duduk dulu sebentar. Itu di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya. Idza staiqadha min naumi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidurnya duduk dulu. Famasaha biyadi min athari naumi, maka mengusap dengan tangan yang diduga paling bersih. Awas. Sebagian bekas ngantuknya. Hilangkan dulu. Setelah ngantuknya hilang baru doa. Jangan ngantuk berdoa yang enggak nyambung. Masih ngantuk, wah, alhamdulillazi ahyana. Badana amatana amat dia begini kan, enggak bangun-bangun. Ya. Nah, itu jadi hilang dulu ngantuknya. Baru setelah itu sadar, berdoa, baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Imran, baru masuk untuk berwudu, baru siap-siap tahajud. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, apa yang Anda raih? Asa 1, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung. Kata Allah, saya jamin pakai asa. Asa itu kalau kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, itu beliau katakan ini huruf taraji.
Jadi sesuatu yang kalau Anda kerjakan itu asa, itu mengandung kepastian yang tinggi. Maka kalau diterjemahkan, kata Allah, saya jamin. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat, nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam, Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Kalau kuliah, tingkat paling tinggi. Ya, 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Dibimbing Allah. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. Ya, maaf, begitu mau misalnya menghadapi sesuatu, datang bimbingan Allah, begini cara mengerjakannya. Hatinya tuh dituntun. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Macet, berikan jalan keluar. Ya, nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ada pekerjaan susah, diberi jalan keluar. Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua, nggak ada korupsi, Pak. Nggak ada sogok-menyogok. Baik semua jalan. Yang paling indah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Maka sekarang tolong keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak sempat 2, hadis Ibnu Umar. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum isya, ma bainal adzanaini rakaatain. Ya, 2 rakaat di antara adzan dengan iqamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan, kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Pak, itu kunci hidup tuh ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Banjir, tenang aja. Jarang-jarang bisa berenang. Oh, ngapain lagi? Ya. Jelas ya? Ada satu saja. Terakhir. Amalan kedua selain sholat adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sejak diturunkan, Al-Quran itu saat Allah turunkan, itu langsung bersanding dengan kalimat hudan. Hudan. Dan setelah saya gali dalam Al-Quran, memang ternyata semua kitab itu ketika diturunkan pada setiap nabi disebutkan hudan. Nabi Musa misal. Nabi Musa itu kitabnya apa? Taurat kan? Diturunkan Taurat. Nah, fungsi Taurat itu hudan. Buka Quran surat 17 Al-Isra ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami turunkan kepada Musa kitab namanya Taurat. Tahu dari mana Taurat? Quran surah ketiga ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihissalam. Wa ataina Musal kitaba. Kembali ke Quran surah 17 ayat kedua. Kami turunkan kepada Musa, kami berikan Alkitab Taurat. Apa fungsi Taurat? Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan di Taurat itu petunjuk-petunjuk kehidupan. Untuk siapa? Li Bani Israel. Karena tugas Nabi Musa untuk Nabi Israel, Bani Israel saja. Di Nabi Musa itu terbatas tugasnya. Bukan Rasul untuk semua. Bukan Rasul untuk sedunia. Rasul untuk kelompok Bani Israel. Bani Israel banyak Rasulnya. Nabi Isa, Bani Israel. Di Nabi Isa itu tugasnya di terbatas saja. Wilayah Palestina sedikit sebagiannya. Di situ aja. Makanya kalau nyampe ke Indonesia itu kelewatan gitu. Ya, nyampe sana aja di situ. Nabi Isa, Yesus, Mesias itu tugasnya di sana. Bahkan ada nanti di satu masa 2 nabi. Ya, beda komplek. Ya, jadi tugasnya itu dinasnya satu nabi komplek A, yang satu komplek B. Contoh paling gampang apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Ya di satu masa, cuma dinasnya tempatnya beda. Tahu dari mana? Quran surah 51. Ya, ayat ke-24 sampai ayat 30. Itu dikisahkan ada malaikat ingin datang ke kompleknya Nabi Lut. Karena di komplek Nabi Lut itu, masyarakatnya itu udah kelewat batas, udah nantang azab. Mana azabnya Lut? Mana? Katanya mau diazab, sampai sekarang belum. Langsung dijawab Allah, dikirimkan malaikat. Cuman sebelum ke tempat Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim.
Ini ada amalan. Saya lompat sedikit ya. Amalannya penting nih. Quran surah 51 ayat 24. Paling kanan sebelah bawah. Kedengaran suara saya? Tidak. Kok bisa? Nggak kedengaran tapi bisa jawab ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di pertengahan malam menjelang subuh? Dan dahsyatnya kata Allah, masih dimuliakan tamunya. Kedatangan tamu tengah malam, dini hari, masih disambut. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dijawab oleh Waalaikumsalam. Saya tanya pada Anda ya. Kalau ada 2:30, tamu datang malam-malam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab nggak? Enggak. Jawab aja dulu. Karena hukum menjawab salam itu wajib. Mengucapkan sunnah. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau Anda diberikan penghormatan, salam jawab. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Enggak. Jawab aja dulu. Ini jawab qala salam. Waalaikumsalam. Ini kalimat Quran langsung, boleh disingkat kalau dituliskan, boleh singkatan assalamualaikum, disingkat salam. Dibaca assalamualaikum warahmatullah. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim, singkatannya basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Ya. Ini sudah jam 10 kurang seperempat. Sekira waktunya sudah cukup. Saya mohon maaf ya, kita akhiri saja dengan hamdalah. Hamdalah. Oh tidak. Contoh, ini bukan mau mengakhiri, contoh. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Takbir Allahu Akbar. Kita masih ada waktu, masih bukan. Ini contoh, ya. Sama salam itu singkatan dari assalamualaikum. Ada singkatan, ada, ya. Nah, maka apa yang terjadi? Saya cepat saja. Itu masih disambut oleh Nabi Ibrahim. Kemudian faragha ila ahli. Beliau datang ke istrinya, Sayyidah Sarah waktu itu. Masih nanya, "Mah, ada menu terbaik apa? Tamu istimewa nih malam-malam." "Pak, ini nggak ada stoknya." Bahasa kita. Kata Nabi Ibrahim, kita lihatlah ke belakang. Ditemukanlah anak sapi punya beliau itu, lembu. Itu masih nyembelih dulu. Faja'a bi'idlin samin. Disembelih bikin gulai malam-malam, dihidangkan. Muncul persoalan. Begitu dihidangkan faqarabahu ilaihim qala la ta'kulun. Setelah dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk, tapi makanan enggak disentuh. Dilihat aja begini. Diamati oleh Nabi Ibrahim, sudah enggak disentuh, ngelihat kaki ke bawah, kakinya enggak nempel ke lantai. Komplit itu mah. Baju putih, rambut panjang. Malam-malam lebih daripada 3, 5, 7. Duduk di situ, kaki nggak napak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi itu, pertanyaan saya, apa deh yang Anda lakukan pada waktu itu? Pingsan. Sudah nggak ada kesempatan lari, Bu. Ya, jadi rasa takut yang tidak memungkinkan kita untuk mengelak disebut aujas namanya. Maka redaksi Qurannya, fa'aujasa minhum khifah. Maka takutnya udah nggak bisa ngelak. Di situ aja. Apa jawabnya? Qalu la takhaf. Wabasyaruhu bighulamin alim. Ini rahasianya. Ternyata itu malaikat yang sedang menyamar. Menjadi laki-laki datang bertamu. Mereka berkata, "Kamu jangan takut. Kami malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertamu mampir ke sini sebelum datang ke Nabi Lut." Bayangkan, orang mampir aja dijamu oleh Nabi Ibrahim, diservis oleh beliau dengan servis yang tidak biasa. Salam dijawab, datang disempurnakan, diberikan segala hal yang nikmat. Apa balasan Allah? Karena beliau mengerjakan yang tidak biasa, maka Allah memberikan balasan yang tidak biasa. Wabasyaruhu bighulamin alim. Maka istrinya Sayyidah Sarah yang divonis secara medis dan klinis mandul, tak mungkin punya keturunan, diberikan kabar pada saat itu. Kamu akan punya keturunan. Dibalas. Sudah monofos? Gak mungkin punya keturunan? Ada faktor lain secara klinis? Gak mungkin. Maka turun jawaban Allah. Ketika Anda mengerjakan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun memberikan jawaban yang bahkan mustahil menurut kebanyakan orang. Itu rumus Quran. Jadi rumusnya begini. Kalau Anda sedang punya persoalan yang berat, yang tidak biasa bagi sebagian orang, maka cari amalan-amalan yang tak biasa. Orang tidur malam Anda bangun. Orang makan Anda puasa.
Orang baca Quran satu halaman, Anda satu juz, kejar. Dan niatkan untuk memohon kepada Allah solusi dari setiap persoalan yang Anda alami. Itu yang dimaksud di Quran surah kelima ayat 35. Itu yang dimaksud tawassul dengan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Ya. Nah, apa gambarannya di sini? Yang mau saya katakan, kembali teman-teman sekalian, setiap nabi dapat kitab. Setiap kitab itu hudan. Beruntungnya kita, hudan yang diberikan kepada Nabi kita yang paling istimewa. Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Quran, dan ketika diturunkan disebut hudan. Buka Quran surah kedua, ayat 185. Karena nabinya istimewa, turunnya di waktu yang istimewa. Malamnya istimewa, langsung malam Al-Qadar. Waktunya istimewa hari Jumat, langsung Sayyidul Ayyam. Bulannya istimewa Ramadan, Sayyidul Syuhur. Diturunkan melalui malaikat Jibril, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di Mekah Mubarakah. Diturunkan di Yathrib, berubah jadi Madinah Munawwarah. Saking dahsyatnya Quran, begitu turun, apa yang dahsyat di Quran sampai merubah semua jadi cahaya itu, kata Allah, perhatikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Aku turunkan Quran di bulan Ramadan yang istimewa. Ternyata kata Allah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah hudan, petunjuk hidup kita ada di situ semua. Jadi kalau Anda ingin bahagia, ada di Quran caranya. Anda punya masalah apapun, solusinya ada di Quran. Anda ingin nikmat, ada di Quran. Cara ibadah, ada di Quran. Ternyata masalah hidup kita, solusinya semua di Quran. Ada semua, Pak. Makanya saya punya keyakinan, hakul yakin. Masalah itu nggak pernah tuntas. Bukan karena kita kurang hebat. Karena Qurannya nggak pernah dibaca. Nggak dipelajari. Quran itu kan turun di jahiliyah, Pak. Sebagai penutup. Bukan di Romawi yang sudah maju. Bukan di Persia yang sudah hebat. Jahiliyah yang paling tertinggal. Semua kriminal ada di situ. Pemabuk paling dahsyat di situ ada. Orang jahiliyah, ini info aja ya. Orang jahiliyah, pemabuk pemula itu 5 kali mabuknya sehari. Pezina nggak usah ditanya. Preman komplit. Cari begal, sekampung ada semua. Tukang begal semua. Pembunuh ada. Di sini mati, sana mesti tewas. Ada semua di situ. Titik nadir yang paling tinggi, makanya disebut jahiliyah. Jahil itu untuk orangnya, jahlun sifatnya, pakai tak gabungan. Jahiliyah. Jadi kalau Anda nyari sifat buruk ada di situ semua. Orangnya kumpul di situ. Ada semua. Dan Quran turun di situ. Tapi apa yang terjadi? Begitu Quran turun, diajarkan oleh Nabi, diikuti oleh mereka. Keluar dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau Anda cari orang paling jujur pada masa itu, adanya di situ. Cari orang paling sabar, ada di situ. Cari orang paling dermawan, ada di situ. Cari orang paling hebat, ada di situ. Disaksikan, langsung turun persaksian dari Allah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Bayangkan dari jahiliyah berubah jadi khair ummah. Yang tadinya banyak kekacauan di rumah tangga, jadi paling harmonis. Tadinya banyak kacau Pak rumah tangga itu. Jahiliyah itu kalau bosan suami istri malam, itu besoknya bisa tukeran. Aku bosan sama kamu, aku juga. Ya udah tukeran, sama tetangganya tukeran besoknya. Bisa begitunya. Mabuk udah keseharian. Kalau nggak mabuk nggak keren jahiliyah. Mencuri, udah profesi itu. Ya, macam-macam berubah seketika. Ini khairu ummah. Karena apa? Quran. Rumah tangga kacau dirubah jadi bagus. Ali bin Abi Thalib itu, dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Itu indahnya luar biasa. Hartanya terbatas, tapi kebahagiaannya itu unlimited. Tanpa batas. Sampai sekarang, baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah masih terabadikan. Kalau Anda ada waktu, main ke Topkapi di Istanbul. Kalau ada waktu, ya, dan biaya. Lampu merah sonoan dikit tuh. Main. Itu Anda masuk gerbang, masuk, security check-in, metal detector, masuk, lewat kanan dulu, keluar, langsung kiri, lurus. Ambil jalur sebelah kiri. Lurus sebelah kiri, itu museum yang Turki Utsmani dulu, di belakangnya dikit, langsung museum untuk periode Nabi dan sahabat. Begitu Anda masuk, teman-teman sekalian, masuk dari pintu yang sebelah ujung, karena ditukar, biasanya masuk depan, keluar belakang, itu dari belakang masuk depan. Jadi begitu Anda masuk depan, belok ke kiri, langsung lihat ke sebelah kanan. Di situ ada ruang kaca dipajang. Baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah. Diawetkan sampai sekarang 15 abad masih ada. Padahal hidupnya begitu sederhana. Tapi kesederhanaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bahagia. Indah. Ternyata bahagia itu tidak cukup dengan minum kopi.
Tidak cukup dengan minum teh. Bahagia itu ketika Anda bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, catat, bikin status. Ini semua ada di Quran. Nih saya baca cepat ya. Nggak usah dicatat. Saya baca cepat, dengarkan aja. Kalau mau nyatat nanti lihat rekaman. Ya, di YouTube nanti lihat, ada ayat official. Nanti Anda buka lagi satu-satu, Anda lihat tuh. Ya, kuota cukupkan dulu. Ya. Lihat sini. Bahkan sebelum kita keluar dari rahim ibunda kita, sudah ada petunjuk. Ibu yang sedang mengandung, ada petunjuknya. Kalau ingin mengetahui dan berdoa tentang kondisi janin, ada kondisi disebutkan oleh Quran surah ke-22 ayat ke-5. Doanya diatur di Quran surah ke-7 ayat 189. Minta sama Allah supaya bayi yang lahir soleh. Kemudian ketika lahir, tugas apa yang pertama dilakukan oleh seorang ibu dan ayah? Maka Allah turunkan Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Ibu fokus berikan ASI kalau mau sempurna 2 tahun. Suami kerjakan ini. Itu sudah diatur. Begitu 2 tahun, pendidikan apa yang pertama diberikan kepada anak supaya taat kepada Allah, gampang dekat dengan orang tua dan dengan lingkungan baik. Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Begitu dia beranjak kemudian sampai titik dia mau menjelang baliknya dan dia mau sekolah dengan yang formal, maka turun ketentuan lagi. Ini ajarkan ini doanya, ini caranya supaya dia paham dalam pelajaran. Turun Quran surah 9 ayat 122. Dia boleh dapat ilmu tapi iman juga harus kuat. Turun Quran surah 58 ayat ke-11. Caranya Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan ayat 5-nya. Tingkatkan takwanya supaya ilmunya juga dapat. Turun Quran surah kedua akhir ayat 282. Lalu dirinci amalan-amalannya sampai dimudahkan oleh Allah. Kalau dia bahkan menghafal Quran pun diringankan oleh Allah cara menghafalnya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18-nya. Kemudian naik lagi. Ada dia semakin naik, semakin tinggi, mungkin dia mulai merantau. Ya, sekolah di kampusnya bukan di tempat dia. Pergi ke Jakarta, pergi ke Eropa, pergi kemana-mana. Kata Allah, kalau kamu pindah kemanapun, pasti akan dapatkan kultur yang berbeda. Masyarakat yang tidak sama. Jaga takwamu, begini caranya. Turunkan Quran surah 49 ayat 13. Kadang-kadang ketemu jodohnya. Saat ketemu jodoh, kamu ta'aruf jangan lama-lama. Siapkan lamaranmu, carikan kemudian maharnya, dapatkan yang terbaik. Quran surah keempat ayat keempat. Lakukan pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Saat mau nikah pun diberikan pelajaran. Kalau jadi suami, ini tugas kamu di awal. Istri tugasnya ini. Kalau nanti ada masalah, ini masalahnya. Dirinci oleh Quran. Dari mulai masalah salah komunikasi yang tidak sempurna, sampai persoalan yang sulit diselesaikan, begini caranya. Turun Quran surah keempat ayat 34 sampai 35. Bahkan dalam kondisi pun pecah, nggak bisa diselesaikan berdua, ini cara mencari orang bijak untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga. Tadi surah 4 ayat ke-35-nya. Sampai diterangkan, kamu kalau sudah menikah laki-laki tugasnya begini, cara mencari nafkahnya ini yang standar. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat baru bergerak, rezekinya cepat. Quran surah kedua ayat 172. Kalau lebih cepat lagi belum bergerak, rezeki datang. Quran surah 7 ayat 96. Tapi jangan kamu kira saat bekerja akan biasa-biasa, akan ada tantangan. Mungkin ada yang tidak suka dengan engkau, persaingan yang tidak sehat. Kadang-kadang engkau yang tender tapi hasilmu diambil oleh orang lain. Mungkin terjadi. Ujiannya pelajari. Dari mulai ujian ringan sampai berat. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Turunannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian cara amalan menyelesaikannya Quran surah ke-7 ayat 79 sampai 81. Kalau sulit zikirnya dari Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu yang tinggal di rumah kadang merawat anak jangan dikira mudah. Mungkin dia bisa menangis atau berkata dan sebagainya. Turunannya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang ibu capek, lelah, sakit ringan-ringan, ada zikir Nabi Ibrahim. Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau sakitnya kata dokter ini nggak bisa nih, nggak ada obatnya. Jangan percaya, pasti ada obatnya. Corona aja dalam sekian hari ada obatnya. Ya, aku turunkan kata Allah zikir Nabi Ayub yang kalau ada orang sakit nggak sembuh pun kata dokter, aku berikan kesembuhan yang sama seperti Ayub. Zikirnya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Dokter mengatakan ini nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Amalkan zikir Nabi Zakaria alaihissalam. Amalannya di Quran surah ketiga 38 sampai 39. Doanya Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15 ya. Kemudian Anda beranjak lagi sampai kehidupan nyaman, usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada. Kata Allah, jangan cukupkan kesuksesanmu untuk dirimu sendiri. Bawa orang tua dalam kesuksesanmu. Minimal kamu doakan dia. Turun bimbingan Quran surah ke-46 ayat 15. Sampai Anda sudah semakin sepuh, jangan dikira kemudian Anda akan sadar selamanya. Mungkin ada yang kembali seperti kebiasaan anak kecilnya. Turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Sampai di ujung senja Anda, jangan bayangkan Anda hidup selamanya. Anda mungkin akan wafat. Karena itu kata Allah, pelajari cara wafat. Anda mau ke sini buka peta ke Masjid Nurul Hidayah, nyampe cepat. Anda mau meninggal, kok nggak dibuka petanya? Maka Allah turunkan peta kewafatan, peta sakaratul maut. Ya diturunkan caranya. Kalau ingin nikmat-nikmat, tenang, cara meninggalnya enak, buka Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Di situ ada cara husnul khatimah dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Kemudian kalau Anda tidak siap-siap dengan itu semua, maka resikonya tinggi. Bisa sambil dipukulin malaikat. Wah, pukul depannya, pukul belakangnya. Sampai masuk ke alam kuburnya, maaf, pelajari bagaimana persiapan ke alam kubur. Kalau ingin terang, nikmat, semua nikmat diberikan, saking gembiranya, pengen mengatakan kepada keluarga, tapi nggak bisa. Ayo cepat sini, di sini enak. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Pelajari Quran surah ketiga, ayat 169 sampai 172-nya. Tapi kalau Anda sembarangan, dan tidak disiapkan, Allah turunkan kisah Fir'aun. Kalau kamu pengen seperti Fir'aun, aku tampakkan neraka pagi dan petang di alam kuburmu. Buka Quran surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Anda berkata tentang ya Allah bagaimana setelah alam kubur terjadi ada kiamat, diturunkan bimbingan tentang kiamat satu surah sekaligus. Surah ke-75 supaya kita siap-siap dengan keadaan itu walaupun kita mungkin wafat sebelum itu terjadi kalau benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian ya Allah bagaimana di akhirat nanti hisab? Kamu enggak usah pikirkan hisab, nanti akan ringan. Yang kamu pikirkan surga mana yang kamu masuki. Aku turunkan 4 di surga. Siapkan kurikulumnya di dunia. Bapak Ibu mau ke surga yang mana? Ada surga kelas pertama bersama Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Amalannya di Quran, surah keempat ayat 69. Anda ingin di taman surga, semua kenikmatan ada yang langsung berikan Allah tanpa perantara. Nikmatnya taman surga, punya rumah dekat tamannya langsung. Amalannya bagus, turunkan di Quran surah 51, ayat 15 sampai 23. Saya ingin surga yang luas ya Allah, boleh. Saya siapkan seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah 3 ayat 133 sampai dengan 134. Ya Allah saya nggak mau milih-milih, yang penting ke surga. Yang penting ke surga ya Allah. Ya, ajarkan amalan yang biasa-biasa, yang penting masuk surga. Kata Allah nggak ada masalah. Aku turunkan amalannya, ada di Quran surah kedua ayat 25. Ya, awas hati-hati dengan neraka. Karena itu aku turunkan sifat-sifatnya, jangan kerjakan amalan ini bisa masuk neraka. Neraka yang paling ringan Quran surah keempat ayat 56. Ya, di situ ada pembangkangannya. Turunannya di Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7-nya. Ya, gerakan-gerakannya banyak diturunkan. Di Quran surah misalnya 6, ya, teman-teman semukan, hati-hati Quran surah 16 ayat ke-25. Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7-nya. Turunan-turunannya muncul lagi menjadi munafik. Quran surah keempat ayat 140-nya. Hati-hati, kalau Anda lakukan itu masuk neraka jahanam. Ada semua. Apa yang enggak ada? Ada semua. Kenapa Anda enggak turunkan sekarang? Ibu, kenapa ibu nggak turunkan? Bimbingan jadi ibu Qurani. Ayat-ayat tentang ibu aja. Tentang ibu aja turunkan. Bagaimana jadi istri? Apa tugas istri? Apa tugas ibu? Apa kendala seorang ibu? Demi Allah, pasti kejadian, Bu. Pasti kejadian. Tuh, benar. Pasti kejadian. Quran itu detail sekali. Dari mulai mengandung, menyusui, lahir, sampai anak bermasalah. Ada semua. Kenapa nggak ada keluarkan? Anda berapa tahun jadi ayah? Kenapa nggak dikeluarkan bimbingan jadi ayah? Kenapa nggak dikeluarkan bimbingan nafkah? Ada semua. Jadi kalau kita susah, yang salah bukan Allah. Allah pun sudah jawab. Di akhir ayat Quran surah kedua, akhir ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, Allah menginginkan semuanya mudah, bukan susah. Jadi kalau Anda hidup susah, yang salah bukan Allah. Anda sendiri yang nggak baca petunjuknya. Jangan salahkan Allah. Kenapa saya begini ya Allah? Bukan saya, Cepi, kamu yang salah. Kenapa kamu nggak baca? Aku turunkan, aku paksa bahkan. Makanya wajib itu dipaksa. Bahkan diancam dengan dosa itu. Kalau kamu kerjakan dosa, sebetulnya yang penting bukan dosanya. Yang penting itu Allah menginginkan rahmatnya. Karena rahmat Allah melebihi iqabnya. Faham? Kayak itu sekarang yuk, mendekat kepada Quran. Baca dulu, karena membaca itu pengantar untuk paham. Setelah itu ngaji, tilawah. Ya jangan tinggi-tinggi dulu Pak, jangan tinggi-tinggi. Yang kita kerjakan ya harian. Antum apa nih aktivitasnya? Pebisnis, keluarkan ayat bisnis. Buka hadisnya. Antum di birokrasi, keluarkan ayat birokrasi. Ada kok ayat pemerintahan. Diplomasi ada, makanya diplomat kita ulung semua. Ya, Amr bin As itu dari Afrika Utara, dari Mesir ke Syam. Diplomasi jalan itu, diplomasi ekspedisi itu. Itu muslim semua setelah itu, maju semua. Silahkan cek sekarang. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Ya, Jordania, Palestina, Syria, Libanon, muslim semua. Bukan karena muslim ya maju juga pada saat itu. Ini informasi aja ya. Dulu zaman itu Afrika Utara itu provinsi. Afrika Utara provinsi. Sampai ke masa gubernurnya Musa bin Nusayr, jenderalnya Tariq bin Ziyad. Yaman provinsi. Gubernurnya Mu'adz bin Jabal. Provinsi, sekarang jadi negara. Dan makmur semua. Spanyol dulu, Andalusia, kiblatnya Eropa. Kita mendambakan itu. Dan kita itu muslim paling besar di dunia. Tapi mana isi Qurannya? Dan itu disupport oleh undang-undang kita juga. Itu bahkan negara pun undang-undangnya mensupport kita. Supaya kita soleh. Coba buka pasal 29 ayat 2. Ayo ngajinya pakai undang-undangnya.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin oleh negara. Makanya kita ngaji ini kan ibadah. Negara menjamin kita ngaji. Baca Quran dijamin. Sholat dijamin. Makanya negara bikin depag. Depag itu kalau Anda lihat sejarahnya, Kemenag itu apresiasi negara kepada umat Islam. Dibikinlah depag. Buka sejarahnya. Karena kita toleran. Bukan cuma Islam saja. Ada saudara-saudara kita sebangsa di sini. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha, maka dibikin, kemudian divisi di situ. Ya, dirjennya ini, ininya ini, ada bagian direktorat yang Muslim, direktorat yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, supaya kita bisa sebangsa setelah akhir berhubungan dengan baik, toleransi yang paling indah. Tapi keislaman kita dijamin, dan kita pun gak boleh ganggu saudara kita yang lain. Jadi jangan ganggu kalau ada orang mau ibadah ke gereja, biarkan. Ya, di pura biarkan. Hormati mereka. Lakum dinukum waliyadin, tapi menghormati itu juga tidak harus ikut-ikutan. Wah, ini orang lagi ibadah kok azan di gereja, yang nggak nyambung. Hormati, kita pun menghormati, dan disitulah hidup bertoleransi yang paling indah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan itu semua, maka mendekatlah kepada Allah dengan banyak menunaikan salat, kemudian banyak bertilawah Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.